Ini adalah VW yang paling keren yang pernah kami lihat seumur hidup kami. Ini adalah VW yang langka karena hanya ada satu di Indonesia. Ini adalah VW Arteon. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Yes, ini merupakan model langka dari VW untuk di Indonesia. Arteon atau Arteon adalah bahasa Latin yang artinya adalah seni, art, bukan air seni. Namun untuk pasar negara China namanya beda, yaitu CC, VWCC. Mungkin maksudnya adalah China. Bukan. Yang benar adalah Comfort Coupe, tapi membingungkan karena ada juga Passat CC. Jadi Passat Comfort Coupe. VW Arteon ini tahtanya berposisikan di atas VW Passat karena memang ya lebih mahal dan lebih keren. Jadi Arteon ini versi coupe dari Passat. Ya, coupe zaman sekarang itu bentuknya lebih sporty, bukan berarti dua pintu. Sedikit sejarah mengenai Arteon. Tahun 2015 pertama kali diperkenalkan di dunia, yaitu mobil konsepnya di Geneva International Motor Show. Lalu akhirnya dibuat mobil aslinya di tahun 2017 dan selesai sejarahnya itu saja, karena ini adalah generasi pertama. Kemudian tahun 2020 dibuat wagonnya, dan yang biru ganteng ini adalah versi wagonnya. Coupe wagon itu dinamakan Shooting Brake. Yes, ini adalah VW Arteon Shooting Brake. Arteon sudah langka, Shooting Brake pula. Sebenarnya kami sedih, kenapa VW sekeren ini tidak dimasukin sama ATPM-nya? Jangankan ini, VW Golf baru pun belum ada kabarnya. Kami rakyat Indonesia butuh banyak VW. Jangan hanya Tiguan dan Polo saja. Untung ada keluar baru tuh, apa kemarin namanya, lupa. VW Arteon ini diimpor oleh importir umum. Mudah-mudahan kedepannya masih banyak lagi model VW yang dijual di Indonesia. VW Group selalu sharing platform, dan platform yang dipakai Arteon ini adalah MQB. Merupakan platform posisi mesin transversal, front wheel drive, dan bisa juga untuk all wheel drive. Tapi ini posisi mesinnya transversal, tidak menarik. Tapi tunggu dulu. Di dunia ini banyak pilihan mesin untuk VW Arteon. Ada diesel 2000cc, ada 1400cc dengan plug-in hybrid, ada 1500cc bensin, dan ada 2000cc bensin dengan turbo. Dan untuk Arteon yang ini adalah mesin tertingginya. Ya, 2000cc 4 silinder turbo. Tapi ini adalah mesin yang sama yang dipakai oleh Golf R, karena menghasilkan tenaga 320 horsepower dan torsi maksimal 430 Nm. Luar biasa. Kami suka turbo. Menyalurkan tenaganya bukan ke dua roda depan saja, tapi ke 4 roda melalui gearbox 7-speed DSG atau dual clutch. 4Motion adalah istilah atau nama teknologi yang dipakai VW. Kalau di Audi namanya Quattro, kalau di Mercedes namanya 4MATIC, kalau di BMW namanya xDrive. Intinya sama, all wheel drive. Oke, tipe tertinggi di Arteon namanya Arteon R. Ada juga yang R-Line. Kalau yang R-Line itu macam S-Line di Audi, M Sport di BMW, dan AMG Line di Mercedes. Kekencangannya hanya pada tampilannya. Kalau Arteon R ini adalah, kalau di BMW itu namanya M, versi kencangnya, versi ganasnya. Mobil ini lebih pendek 2 cm dibandingkan dengan tipe lainnya. Remnya lebih besar, adaptive suspension, dan yang pasti lebih keren dan sangat kencang. Ini kuncinya. Simple, chrome, dengan sidik jari yang banyak dan 3 tombol yang sangat simple. Kunci, buka bagasi, dan buka kunci. Udah begini doang. Suka kunci BMW gitu, gede tapi fungsinya banyak. Cuma memang kadang-kadang mengganggu gedenya. Dan ini digedein lagi sama yang punyanya pakai dompet STNK. Merupakan VW terganteng yang pernah kami lihat. Katanya ganteng. Luar biasa. Memang desain language VW tuh agak begini-gini sekarang. Yang VW Golf Mark 8 yang baru agak-agak model begini juga.
Tapi ini udah mentok, VW mentok paling keren saat ini, mungkin seumur hidup adalah ini. Ada chrome 2 dari ujung ke ujung, pinggir lampu, nyambung ke grill, tengah-tengahnya ada logo VW. Di logo VW ini isinya adalah radar karena ada adaptive cruise controlnya. Dan ini adalah yang R, bukan R-Line. Kalau R-Line itu tidak R-R amat. Kalau ini R beneran. Ini ada badge-nya di sini. Dan pas warnanya biru. Dan banyak kebiru-biruan lainnya nanti di dalam interiornya. Nonton sampai habis videonya. Wah, ini di sampingnya ternyata ada huruf R lagi. Merupakan huruf yang sakral sekali pada suatu VW. Walaupun sebenarnya ini bukan lubang, tapi hanya pajangan, tidak ada fungsi apa-apa. Panjang total mobil ini adalah 4.866 mm dan wheelbase-nya 2.837 mm. Bukan mobil yang kecil, tapi masih tidak terlalu besar. Masih muat di sebagian besar garasi rumah di Indonesia. Model velgnya tidak jelek tapi biasa saja. Velgnya bukan 20 inch tapi 19 inch. Bannya 245 lebarnya, 40 tebalnya. Depan belakang tidak belang, ya, ukurannya sama persis. Rem depannya besar sekali karena ini ada R. Lihat tuh, kalipernya biru. Dan disknya besar sekali. Bannya pakai P0. Ini terlihat kurang nyaman tapi gripnya oke. Seal inside. Ya harusnya run flat tire. Zaman sekarang keluarga VW itu selalu mengandalkan run flat tire biar nggak repot-repot ganti ban dan nggak bawa-bawa ban serep yang bikin jadi beban berat belakangnya. Ini letak keseksian suatu shooting brake wagon tapi coupe shooting brake. Nah, kata shooting brake itu ada sejarahnya ya, nanti kapan-kapan kami ceritakan, makanya subscribe ke channel Motomobi dan Omobi. Nah, ini kaca-kaca jendela pada mobil ini semuanya frameless. Ingat ya, ini adalah coupe. Coupe itu syaratnya frameless. Lampunya, dalamnya ada 3D-nya. Nah, coba ada ductile dikit gitu ya, pasti lebih lucu lagi. Dan kalau di Arteon yang tidak R, di sini tulisannya Arteon. Kalau ini R. Wiper belakang, knalpot coba kita lihat. Knalpot asli. Knalpot asli. Audi kalah begini. Knalpot beneran asli, ada 4 lubangnya. Hebat, ini baru benar-benar R. Kita coba buka bagasi pakai kaki. Oke, kita kunci dulu ya, mobilnya belum dikunci soalnya. Mungkin kita agak menjauh dulu dikit. Yang mendekat, kunci ada di kantong kami. Mungkin nggak bisa kali memang ya. Kayaknya memang nggak bisa. Sudah buka aja. Bukanya, nah ini kayak VW Golf juga dari dulu. Power tailgate. Tutupnya juga dipencet. Bagasinya sangat amat besar sekali. Ya, ada penutupnya untuk menghemat AC atau biar barang bawaan Anda di sini tidak terbang ke kabin depan. Sini ada gantung-gantungan. Ini ada tempat buat naruh barang-barang. Terus di bawahnya ada tempat ban serep yang tidak ada ban serepnya. Adanya itu kit tuh, repair kit tire tuh. Tapi jadi menyisakan ruangan yang sangat besar yang tadinya harusnya ban serep buat naruh barang-barang yang lain. Nah, sebesar apa bagasinya mobil ini? Kita tes dengan Om Gendut. Ya, bukan Om Gendut ya maksudnya. Back golf yang lagi di bawah Om Gendut. Jadi ini kalau ditumpuk-tumpuk itu bisa 4 stick golf sih bisa juga masuk. Miring begini tapi ternyata tadinya kami pikir dari ujung sini ke ujung sana muat. Ternyata enggak bisa. Wagon. Kenapa nggak populer di Indonesia ya? Nah, kalau ini masih kurang lega, bisa dibuka lagi 60-40. Memang nggak rata lantai tapi jadi lega sekali. Ini juga pemisahnya bisa dicopot. Mungkin mengutamakan kenyamanan di duduk belakang ini. Kita coba. Kirain sempit. Karena biasanya yang judulnya coupe itu sempit. Tapi ini lega. Ini di belakang posisi nyetir kami sejengkal. Headroomnya masih banyak. Dan belakang sini terang karena ada panoramic roof yang sampai belakang sini. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Terus ini ada lubang lagi. Kalau misalnya mau ngambil barang di bagasi, kalau nggak mau lewat atas sana karena atasnya ditutup, bisa lewat sini. Duduknya ya agak tegak, tapi ini bukan tegak yang nggak enak, tegak yang masih nyaman. Sayang visibilitas ke depan agak-agak kurang karena jok bucket depan ini lumayan gede. Ada AC di belakang, terus ini bawahnya kosong, nggak ada apa-apa. Kayaknya harusnya
ini bisa diisi pengontrol AC ini deh, suhu ataupun blowernya. Jadi ini blower AC belakang ini ikut dari depan. Di bawah ada 12 volt power outlet biasa, nggak ada colokan USB sama sekali. Di belakang jok ada tempat naruh-naruh, sebut naruh handphone. Bawah sini tempat taruh-naruh lagi, kantong pintu ada bottle holdernya juga. Di pintu ada ambient light biru-biru, terus door trimnya ada kulit motif karbon. Joknya juga ada kulit motif karbon. Dan ini kulitnya kulit mahal dan enak. Gak sabar lihat depannya. Interiornya keren, tapi simple, biasa aja, tapi keren. Apa yang bikin keren ya? Ini bentuknya VW Group ngedesain suatu interior itu selalu simple tapi keren mengena. Ya, nggak berkesan mahal sekali tapi keren aja. Namun ada yang kami tidak suka. Karbon-karbonan palsu. Ini ada dari ujung ke ujung ada karbon-karbonan palsu. Tapi karbon-karbonan palsunya mirip seperti asli. Mirip sekali, tapi ini bukan karbon asli. Emang karbon asli mahal ya? Kenapa nggak pakai karbon asli ya? Gini-ginian ya? Ini secara pencahayaan gitu bagus sih karbonnya kayak karbon asli gitu. Cuma bukan. Kita tahu ini bukan. Kulit dengan motif karbon ya oke lah. Terus di jok juga ada kulit dengan motif karbon. Untung joknya enak sekali. Terus ada R-nya lagi di sini. Joknya enak, bucketnya enak. Tidak mengintimidate orang gemuk. Headrestnya juga pas, empuknya juga pas, enak. Oke, kita nyalakan dulu. Start stop engine buttonnya ada di sini. Caution engine running. I know because I turn it on. Head unit langsung nyala. Ini head unit yang terintegrasi, yang integrated dengan mobilnya. Jadi segala macam pengaturan bisa ada di dalam head unit ini. Head unit ini sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Dia punya navigasi sendiri yang kami yakin peta Indonesia nggak ada. Tapi tenang, ada Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya ini bisa Google Maps atau Android Auto. Ya, gambarnya pun bagus. Lengkap kalau di Apple CarPlay, lagu segala tuh ada di dalam situ. Dan tanpa harus nyolok kabel. Ini Apple CarPlay-nya wireless. Berarti handphone bisa hanya di kantong saja. Aman. Atau ditaruh sini. Sayang sekali tidak ada wireless chargingnya. Sayang sekali. Terus kita ke menu. Ini ada assistant. Ini isinya menu-menu tolak bala. Fungsi-fungsi tolak bala pada mobil ini. Ini ACC Cruise Control. Itu adalah bahasanya VW untuk Adaptive Cruise Control. Front Assist. Lane Assist. Bisa nyetir di tengah. Steering wheel vibration dipindah. Side Assist. Ini ada blind spot monitoring. Maksud terang apa? Iya di situ, keren kan? Fungsi tolak balanya lengkap. Car, penyetelan mobil juga bisa di sini. Nah, ini ada TPMS, tire pressure monitor yang kayaknya agak terlalu keras deh bannya. Iya. 44 bener 4. Nah, kalau fully loaded kita setel ini reference numbernya tuh ada di bawahnya. Ini udah mendekati bener, tapi kalau misalnya standar kekerasan ban ini. Sport. Tuh, ada performance monitor. Ini bisa diubah-ubah. Keren ya, ada gaugesnya. Ini ada turbo, boostnya dalam PSI, power dalam KW. Mau nampilin apa bisa di sini. G-meter, temperatur air. Ini average 6,7 km per liter karena mobil kebanyakan diam dari tadi untuk di shoot. Ini kan instrumen clusternya tuh full LCD yang bisa diatur dari sini, bukan dari tombol-tombol di jempol. AC bisa diatur dari sini juga. Nah, mengenai AC, pengaturan AC kan di bawah nih ya. Ini keren sekali. Tombolnya ini kami tidak suka memang. Ini tombolnya bukan tombol fisik, tapi tombol ini kalau disentuh, ditekan ada haptiknya. Ada pemanas jok, tapi hanya pemanas jok doang. Nggak ada pendingin jok, sayang sekali. Nah, untuk membesar kecilkan blower, ini di sini nih indikator ini. Gede ini gimana? Geser. Enak, gesernya enak, satisfying. Nah, kalau geser gini mungkin nggak perlu banyak melepas pandangan dari jalan. Suhunya juga untuk mendinginkan dan memanaskan tinggal digeser. Terus kemudian shifternya standar VW, standar aja maksudnya. P, R, N, D, dan S. Untuk ke S-nya dikebelakangin lagi sekali. Nah, itu masuk ke S. Nah, begitu di S, suara knalpot ada sedikit perubahan. Kiri untuk manual mode. Manual mode sayang sekali plusnya itu ke depan, bukan ke belakang. Kenapa ya nggak ke belakang ya? Kayak mobil balap gitu. Ada pedal shift juga untuk nyetir manual.
shifting. Kemudian tombol-tombol di sekitaran, ini banyak sekali tombol kosong sebenarnya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 tombol kosong. Di sebelah kanan ada tombol nyala matikan parking sensor. Sebelah kiri, nah ini mode berkendara. Kenapa ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan? Padahal kita berada di sebelah kanan, karena mobil ini sebenarnya lebih didesain untuk setir kiri bukan setir kanan. Kalau ini sebelah kiri lebih mendekatkan ke si driver mobil left hand drive. Modenya ada apa aja? Ada comfort, sport, race, individual. Kita di comfort sekarang. Nah, untuk individual kita bisa atur-atur semau kita apa aja. Kalau sport comfort tadi dia sudah paket. Nah, kalau ini enggak, ini kita bisa atur. Jadi parameter yang bisa diatur itu adalah DCC itu adaptive dampingnya, steering, beratnya setir, drive itu gearbox, engine sound, nah itu suaranya bisa diubah. Oke, kita coba ya, ini comfort, sport, race, pure. Kembali ke adaptive damping, kita pencet, itu kita bisa atur sekeras apa mobilnya. Beneran bisa diatur begini, aduh, mau segini 16 pengaturan suspensi. Ampun, lengkap sekali. Oke, auto start stop engine bisa dimatikan, traction control, stability control bisa dimatikan. Terus di sini ada rem tangan jari, ada auto hold-nya juga. 12 volt power outlet dan tempat koin. Ini biasanya buat tempat naruh kunci mobil. Terus colokan USB-nya ada di mana? Ada di dalam sini, USB-C. Setir. Nah, ini setir, tombol-tombolnya juga baru. Untuk jempol kanan, pengaturan MID. Kehematan, telepon, vehicle status, lap timer. Buat apa coba ada lap timer? Ya mungkin pemilik mobil ini suka track day di sirkuit. Terus driving data. Dia bisa baca road sign, tapi untuk Indonesia karena petanya ini yang dimiliki mobil ini bukan peta Indonesia dan tidak bisa diupdate, no data for this area. Assist system itu yang untuk adaptive cruise control gitu-gitu. Sebelah kiri untuk urusan cruise control, menyelamatkan cruise control dan steering assist tadi. Nah, ini ada tombol R untuk shortcut ke driving mode. Nah, kalau dipencet dia langsung ke race. Ini untuk mengatur volume audio yang digeser. Haptic feedback, jadi geter-geter begitu. Combination switch, sebelah kanan untuk urusan wiper, sebelah kiri untuk urusan sen dan lampu. Ada auto high beam juga di mobil ini. Untuk urusan tolak bala, pencet ini, nanti nongol. Ada lane assist yang bisa diatur, speed limiter, ada rear cross traffic alert dan lain-lain. Jadi ada shortcutnya juga bisa diatur, tetap pakai MID tanpa harus ke layar tengah. Instrumen clusternya full LCD. Untuk bensin dan temperatur pakai LED kecil-kecil, tapi ini cukup. Tengahnya itu informatif, lengkap, ada suhu segala, dan tampilannya bisa diubah. Ada 2 settingan, begini atau begini. Ini kita bisa ubah-ubah juga mau menampilkan apa di tengah. Oke, balik view lagi. Kami tetap lebih suka yang konvensional. Urusan sunroof itu buka tutup curtainnya, tombolnya terpisah sendiri. Untuk buka tutup sunroofnya hanya terbuka setengah lebih sedikit, sampai sini saja. Ya, lampu baca dan lain-lain ada di sini. Nah, ini tidak ada di Indonesia. Tombol SOS kalau dipencet ini mungkin nanti ada yang ngomong, ada emergency apa Pak? Bisa dibantu apa? Lokasinya mereka udah tahu di mana dan datanglah bantuan. Kalau mogok, ada kerusakan teknis, ada masalah teknis, ini dipencet. Apa ya? Pencet nggak? Nggak terjadi apa-apa karena memang sistemnya nggak nempel kemana-mana. Aduh, spion tengahnya keren sekali, keren sekali. Kepraktisan, kantong pintu lega. Di sini ada tempat naruh handphone, sayangnya tidak ada wireless chargernya. Sini ada 2 buah cup holder. Ada konsol box yang tidak terlalu besar, yang isinya ada colokan USB-C. Seperti biasa keluarga VW, tutup dari konsol tengah itu bisa dijadikan armrest yang bisa diatur ketinggiannya. Lacinya, biasa aja gedenya. Tapi bisa dialirkan AC nih, lihat nih. Tuh. Jadi kalau STNK Anda kepanasan atau mau mendinginkan STNK Anda, tinggal dibuka ini, laci akan dingin. Tiap buka pintu, mesin lagi nyala, dia marah. Di sebelah kanan ada puter-puteran untuk lampu, tentu ada autonya lah, mobil mahal, dan ada fog lamp depan saja, tidak ada fog lamp belakangnya. Oh, ini ada ketinggalan tempat naruh-naruh lagi di sini.
tempat kartunya tuh di mana ya? Oh ini. Untuk urusan jendela dan spion. Spion ini ada heaternya terpisah sendiri. Jadi tanpa nyalain defogger belakang, dia bisa defogging sendiri dari sini. Buka tutup bagasi, tombolnya di pintu. Terus jok yang enak ini ada 2 buah memory seat, bisa diatur banyak sekali, dan ada lumbar support yang bisa diatur posisinya juga. Terus ada 1 tombol yang spesial lagi, ini seatnya kayaknya yang mahal nih, Ergo Comfort. Ini kalau dipencet jadi pijet. Ya, ini sekarang punggung kami lagi dipijet. Nggak sekuat mobil mewah kayak Espas seri 7 ya mijetnya, tapi ada balon-balon yang ada di dalam jok itu dorong-dorong badan, enak juga ya. Kemudian posisi duduknya pasti udah enak sekali dengan seat yang bisa diatur banyak. Setir tentu bisa diatur tilt dan teleskopik. Teleskopiknya lumayan jauh, mobil Eropa. Kalau kami tetap yang paling dekat dengan badan, itu lebih nyaman dan kami ngerasa aman. Saatnya kita jalan, kita coba mobil yang kami suka ini. Tutup pintu dulu. Apabila Anda sudah nonton video ini atau tahu bahwa di dunia ini ada mobil yang namanya Arteon, bisa jadi ini adalah salah satu mobil impian Anda. Dan sekarang secara resmi menjadi mobil impian kami juga. Kami akan nyetir mobil impian kami ini. Dari awal Arteon ini keluar, itu kami ingin sekali ngelihat langsung, dan ini bisa nyoba. Terima kasih kepada teman kami yang punya mobil ini. Kilometernya belum 1000, dipinjamkan ke kami. Tapi kesan pertama, emang ya ada rasa bangga yang luar biasa. Pakai mobil aneh, tidak ada yang nyamain di jalanan ini. Cuma masalahnya rasa mahal. Ya, mobil ini mahal sekali. Cuma rasa mahalnya itu agak kurang terasa pada mobil ini. Rasa mahal yang kami maksud adalah rasa mahal yang ada di BMW Mercy yang harganya segini. Nah, ini agak kurang terasa di mobil ini. Kenapa? Apa ya? Mungkin karena bentuk dashboardnya agak-agak biasa saja. Mungkin karena road noise-nya kedengeran. Walaupun suara di keliling oke, nggak masuk. Suara motor segala itu mobil ini cukup kedap. Tapi ada road noise dari ban. Ini kayak kita lagi jalan sekarang tuh jalan 45 km per jam, tuh terdengar suara dari roda berputar, ya ban. Memang ini ban gripnya bagus, tapi buat sehari-hari kayaknya enakan ban yang biasa saja. Dan ada yang bikin nggak terasa mahal itu adalah yang paling utama ya, 4 silinder. 4 silinder tuh terasa, di pedal gas tuh terasa, di kedengeran suara mesinnya terasa, karakter naik RPM-nya tuh terasa. Harusnya mobil semahal ini dengan performance yang sebagus ini setidaknya 6 silinder atau ke atas gitu, nggak 4 silinder transversal begini. Rasa nyetirnya itu kami ngerasa kayak nyetir ya VW Group. Ya VW Group yang kami kenal dekat itu adalah VW Golf. Dulu kami sempat pakai VW Golf GTI Mark V ya. Ya karakter VW kental sekali di situ. Setirnya cukup direct tapi tidak sedirect Mini, enteng. Tapi kalau di mobil ini agak lebih berat. Kemudian suspensinya itu nyaman Eropa. Tapi memang nyetir mobil VW Group itu paling enak untuk sehari-hari. Very easy to handle, very easy to seperti naik BMW deh. BMW itu kami karena saking sering nyoba-nyoba BMW itu kami jadi rasa tiap duduk di BMW itu semua sama, kami tahu harus ngapain di mana. Nah, kalau VW hampir sama, cuma dengan feel yang berbeda. Ini VW ini feel-nya tuh lebih soft daripada BMW. Tapi ini speedometernya asik juga ya. Kayaknya dia sama-sama kecepatan sebenarnya. Kayaknya. Ya, kita lihat nih sekarang kita set cruise control aja di 60 km per jam. Ini terbaca 58. Ya, cukup dekat sih. Nyalakan cruise control. Di cruise controlnya tuh ada adaptive cruise control, dia bisa menjaga jarak dengan mobil depan. Pencet yang atas, terus kemudian kita bisa lane keeping. Pencet yang bawah, dia nih travel assist namanya. Setir juga akan ngejaga
di tengah garis kalau misalnya ada garisnya. Kalau nggak ada garis seperti ini nggak menjaga kemana-mana. Cuma yang tadinya kami pikir kurang enak tuh ternyata enak juga ini, atur volume dengan cara menggeser-geser. Aduh, kenapa ini nggak dijual resmi di Indonesia? Sedih sekali. Cara ngoper ke sport mode itu bisa kita pencet ini mode, ya ada pilihan mau comfort mode, sport mode, race atau individual. Individual yang tadi kami jelaskan. Atau pencet tombol di setir R itu langsung ke race dia, race mode, otomatis gearboxnya jadi sport, itu S suspensi, adaptive suspension jadi mengeraskan. Ini sangat terasa sekali perbedaannya antara comfort dan sport mode suspensinya. Setir menjadi berat, jadi ada rasa lebih direct dan tenaganya langsung berasa jauh lebih kenceng, respon gasnya langsung berasa lebih sensitif, lebih mau ayo lari. Ini mobil sama sekali nggak pelan. Cuma kalau begitu di comfort mode, Anda merasakan mobil 4 silinder biasa. Nah ini gearboxnya kan DSG, maksudnya dual clutch lah ya, 7 speed. Nah biasanya dulu di gearbox DSG itu ada yang istilahnya DSG fart. Pada saat ngoper gigi dia ada suara brrrt. Apalagi kalau knalpotnya udah diganti, lebih keras lagi, lebih terasa lagi bunyi brrrtnya itu. Nah pada mobil ini DSG fartnya itu hampir hilang, tidak ada. Kan gigi 1 kita manual mode aja, gigi 1. Tar, belum dioper kok dia ngoper sendiri ya? Padahal manual. Oh iya, kami pernah baca. Mobil ini walaupun di manual mode, dia sudah sampai limiter, dia akan ngoper sendiri. Terus buat apa manual mode? Heran. Tapi ya ada fartnya sedikit, cuma nggak greget gitu. Dan suara knalpotnya memang terdengar ada perbedaan ya kalau misalnya kita di mode race ini. Nah, suspensi keras menghasilkan kestabilan yang cukup luar biasa. Ya, ada body rollnya, tapi nggak banyak. Dan memang body ini agak besar mobilnya, jadi ada sedikit bermain bodinya. Radius putarnya sebenarnya bagus, cuma nggak sebagus GR Yaris, nggak sebagus mobil-mobil kecil gitu ya. Dan ini putaran setirnya lock to lock itu cuma 2 putaran, jadi dari tengah sampai putar kanan atau kiri habis tuh hanya 1 putaran. Jadi lincah gitu dalam kota. Mobilnya nggak terasa besar sama sekali. Walaupun tidak terlalu mengganggu, mobil ini ada lag-nya sedikit. Karena sudah pasti ini memakai turbo yang besar. Tenaganya ini kalau digas dalam sangat berotot. Sayang sekali terasa lemah kalau tidak diinjak dalam gasnya. Memang bagus untuk start sistem penggerak 4 roda ini yang namanya 4Motion. Namun sayang sekali tidak ada drift mode. Padahal asik juga kalau ngelihat wagon ngedrift. Sekarang saatnya kita agak brutal lagi sedikit. ESP Sport, stability control diaktif. Oke. Sport mode. Launch control program aktif. 1, 2, 3. Ngoper dari 1 ke 2 cepet. (5,3 detik). Jadi pengetesan di luar negeri ada yang bisa sampai 4,5 detik. Kalau kami di sini 5,3 detik. Nggak tahu kenapa, karena mungkin 1 ke 2-nya cepet banget ngopernya tadi, atau emang programnya seperti itu. 5,3. Itu berkat 4Motion atau Quattro atau X-Drive. All wheel drive lah intinya. Startnya tuh ada wheel spin sedikit tapi langsung melaju. Ya memang di klaimnya manufacturernya sih itu 4,5 detik ya, 5,3 oke lah. Dengan suhu begini, kelembapan begini di Indonesia, dan grip jalanan yang Indonesia. Mobil CC kecil bertenaga belum tentu boros, karena mobil berturbo itu biasanya tidak jauh beda kehematannya dengan mobil non-turbo dengan CC yang sama. Kecuali kalau sering ditarik mobilnya. Sayang sekali karena kami hanya tes mobil ini sebentar saja, belum bisa menyimpulkan sehemat atau seboros apa. Tapi kami sama sekali ngerasa mobil ini tidak boros. Untuk harganya, mahal sekali.
dan sudah tidak bisa dibeli lagi. Jadi percuma kami ngasih tahu harganya, karena ini adalah satu-satunya di Indonesia saat ini. Overall, mengenai VW Arteon R Shooting Brake merupakan mobil yang mahal namun keren, cc kecil namun kencang. Ini adalah milik teman kami yang cukup nekat beli mobil aneh ini. Tapi mungkin kalau kami punya uangnya, kami juga beli. Karena menjadi pemilik mobil yang keren dan sangat langka, itu sangatlah suatu yang spesial. Ceritanya bisa ada terus sampai anak cucu. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yang lain, termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton.